pahala imam, dapat pahala makmum, dapat pahala orang yang tidak sholat di masjid itu pun yang penting dengar suara dia. Maka seakan-akan sahabat-sahabat ini ingin menanyakan, ya Rasulullah, gimana ya kita bisa menyamai pahala para muadzin? Kata Nabi SAW, ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Jadi kita disuruh baca seperti muadzin, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, terus sampai terakhir, kecuali la hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita baca la haula wala quwata illa billah. Dengan itu kita akan raih pahala seperti muadzin tersebut. Oleh karena itu kami sering sarankan jemaah di pengajian, kalau Anda mendengarkan di dekat rumah ada misal 3 musola atau 3 masjid mengumandangkan azan, saling saut menyaut, misalnya di sini mengucapkan Allah Akbar, di sana mungkin asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang satunya hayya 'alas shalah, dijawab semuanya. Karena jangkauan suara muadzin yang membuat orang sholat selama kita ikutin ucapannya, maka kita bisa dapat, daripada mendapatkan pahala 1 muadzin, kita dapat pahala 3 muadzin. Kita bisa dapat 10 pahala muadzin kalau kita terus mengikuti perkembangan dan ucapan azan yang dikumandangkan. Itu luar biasa gitu ya. Pahala-pahala seperti ini bisa hilang. Nah, kalau kita sudah wudu tadi dan siap-siap di atas sejadah kita sebelum azan, dan pada saat azan dikumandangkan kita meraih pahala ini, dengarkan sejenak 10 menit azan itu, ucapkan seperti yang diucapkan, kita akan raih pahala seperti muadzin. Dan juga mendapatkan pahala karena menjalankan sunnah Nabi SAW. Lalu kata beliau dalam hadis selanjutnya, lalu bacalah salawat kepadaku setelah azan, karena siapa yang membacakan salawat kepadaku, maka dia akan mendapat 1 kali, maka dia akan diucapkan atau mendapatkan salam dari Allah 10 kali. Dan salam dari Allah artinya pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan hidup. Lalu mintalah al-wasilah untukku. Seperti kita baca di dalam doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah ini kata Nabi SAW, mintalah wasilah untukku, karena dia adalah istana termewah di surga dan hanya untuk 1 orang saja. Siapa yang minta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku. Pertolongan dari Nabi yang dijamin akan membawa kita masuk ke dalam surga. Ini sayang sekali. Berapa banyak azan dalam hidup kita yang terlewatkan Bapak Ibu sekalian. Karena kita anggap remeh. Ya. Karena kita masih sibuk dengan pekerjaan, jawab WA, angkat telepon atau apa saja. Kemudian juga kita masih sibuk dengan wudu. Sebenarnya wudu bisa kita dapatkan dari sebelum azan. Lewatlah menjawab muadzin tersebut. Ada juga hadis Nabi SAW yang lain, siapa yang mengucapkan pada saat mendengarkan azan, tepatnya kalau muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga mengatakan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kita ulangi syahadat itu. Raditu billahi robba wa bi Muhammadir rasul wa bil islami dina. Kalau kita ucapkan ini, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Coba bayangkan dan renungi baik-baik dengan keimanan dan hati nurani kita, berapa banyak pahala yang hilang hanya karena menerlambatkan sholat itu, menunda-nundanya. Dimulai dari menunda wudunya, persiapan sholatnya sehingga luput jawaban azan, luput mengucapkan tadi keutamaan-keutamaan dengan mengucapkan syahadat, luput doa setelah azan, di mana dia akan mendapatkan pertolongan masuk surga dari Nabi SAW. Luput dari dia juga doa mustajab antara azan dan iqamah. Luput dari dia juga, berapa banyak orang hampir tiap hari menjadi pola dia, luput takbiratul ihram imam. Sementara kata Nabi SAW, siapa yang tidak luput darinya takbiratul ihram imam selama 40 hari, 5 waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 40 hari, maka dia akan selamat dari neraka dan kemunafikan. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Luput dari banyak orang hanya karena menerambatkan sholat dari awal waktu. Ya, itu kehilangan banyak keutamaan. Kalau dia melambatkan sampai keluar waktunya, maka termasuk bagian daripada dosa besar. Ini nggak boleh. Ya. Ulama mengeluarkan fatwa-fatwa tentang masalah termasuk bagian daripada dosa besar sengaja menerlambatkan sholat itu. Sebagai contoh misalnya, ya, ada yang disampaikan atau dinukil perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al-jam'u bainas salataini min ghairi udrin minal kabair. Ya, ini kata Umar radhiyallahu anhu, jamak antara 2 salat tanpa ada udzur termasuk dosa besar.
Misalnya duhur sengaja kita terlambatkan sampai menjelang asar, kita sholat 2 rakaat duhur di waktu duhur, 2 rakaatnya di waktu asar. Lalu setelah itu kita sholat asar di awal waktunya. Ini aja termasuk dosa besar. Ya, karena sengaja dia keluarkan 2 rakaat duhurnya tanpa udur. Tadi kita bilang udur misalnya dia musafir. Itu termasuk dosa besar. Dan ada sabda Nabi SAW dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Man jama' baina as-salataini min ghairi udrin faqad ata baban min abwabil kabair." Siapa yang sengaja menjamak 2 salat tanpa ada udur, maka ia telah mendatangi salah satu dari pintu dosa-dosa besar. Tentu ya ulama banyak yang membahas tentang riwayat ini, tetapi umumnya mereka tidak memungkirinya, ya, tidak memungkirinya. Maka ini penting sekali untuk digarisbawahi dan harus kita berhati-hati dalam menunda-nunda waktu sholat. Selain keutamaan banyak luput dari kita, ya, begitu juga dengan sifatnya ya, mendapatkan dosa karena pelanggaran. Terlebih lagi ya tentunya ibadah ini Bapak Ibu sekalian, dia sifat hitungannya itu akumulatif ya, akumulasi. Banyak orang selalu dibisikin oleh syaitan dan dibuat dia lalai dari satu perbuatan karena dia anggap cuman waktu itu. Contoh misalnya, saya hari ini tidak sholat duha, ya udahlah, kan duha 2 rakaat. Walaupun teman saya, saudara saya kerjakan sholat duha misalnya, maka dia menganggap 2 rakaat itu ringan. Tapi dia lupa sebenarnya ibadah hitungan nanti di timbangan amal hari kiamat adalah akumulasi. Akumulatif, digabung. Kalau hari ini kita ketinggalan 2 rakaat sholat duha, kalau ini terjadi selama 1 bulan, berarti 2 rakaat kali 30 hari. Nah itu kan berarti banyak sekali. Kalau sampai 5 tahun teman kita mengerjakan duha dan kita tidak mengerjakan, kita kali 365 hari, ya, 1 tahun kali 5. Itu kan sudah ribuan. Bagaimana kalau sudah 10 tahun? Bagaimana kalau 20 tahun? Ada orang memang tidak mau mengerjakan ibadah sunnah ini. Subhanallah. Dan dia lupa kalau ini akumulasi. Ya. Jadi harus hati-hati sekali. Ya. Makanya para salaf dulu seperti Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab sendiri ayahnya juga pernah begitu. Dan beberapa sahabat Nabi yang lain kalau luput dari mereka satu ibadah begini dia ganti dengan ibadah lain segera. Sebagai contoh misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membeli sebuah kebun kurma. Buahnya sudah akan panen dan sangat ranum, dan saking kagumnya dengan kebun tersebut dia keliling-keliling, ya, dia menikmatinya karena waktu itu belum ada mikrofon, lewat dari beliau sholat asar di awal waktu. Begitu keluar dari kebun baru mau ke masjid sholat, orang sudah bubar dari masjid. Hanya itu saja, ya. Maka Umar bin Khattab menjual kebunnya dan menyedekahkan semua uangnya sebagai tebusannya. Begitu mereka mendidik diri mereka agar selalu menjaga dan peduli terhadap waktu sholat. Abdullah bin Umar mengatakan saya pernah lewat 1 kali sholat berjamaah, maka saya ganti dengan sholat malam semalam suntuk.